Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Roni Fasla SPD MM selaku Ketua Program Administrasi Perkantoran Digital dan Ibu DR Munawaro SEMSI selaku dosen pembimbing yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Windy Febrianti dengan NIM 17 12 42 30 12, mahasiswa program studi D4 Administrasi Perkantoran Digital, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di Subbagian Umum Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan, pengalaman, serta hasil yang saya peroleh selama melaksanakan praktik kerja lapangan. Selanjutnya, saya akan memulai presentasi. Pada praktik kerja lapangan, saya melaksanakan PKL di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Tepatnya pada subbagian umum, kegiatan PKL dilaksanakan selama kurang lebih 4 bulan, yaitu mulai 5 Januari hingga 30 Februari 2026. Selama periode tersebut, saya terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan administrasi perkantoran yang berkaitan dengan pengelolaan arsip, administrasi surat menyurat, serta digitalisasi dokumen. Adapun daftar isi yang berupa latar belakang, tujuan, profil instansi, struktur organisasi, kegiatan magang, analisis pekerjaan, hambatan dan solusi, pengembangan dan kompetensi, kesimpulan dan saran, hingga dokumentasi. Selanjutnya yaitu latar belakang. Praktik kerja lapangan merupakan salah satu mata kuliah yang bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa sekaligus menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Oleh karena itu, saya melaksanakan PKL di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, tepatnya pada subbagian umum. Selama kegiatan PKL, saya terlibat dalam berbagai aktivitas administrasi perkantoran, seperti pengelolaan arsip, administrasi surat menyurat, serta digitalisasi dokumen, dan melalui pengalaman tersebut, saya memperoleh pemahaman mengenai sistem administrasi di instansi pemerintah, serta meningkatkan keterampilan dan kesiapan untuk memasuki dunia kerja. Adapun tujuan PKL yaitu memperoleh pengalaman kerja, menerapkan ilmu administrasi, meningkatkan kompetensi, memahami budaya kerja instansi, serta mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Selanjutnya yaitu profil instansi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta atau DKPKP merupakan organisasi perangkat daerah atau OPD yang membantu Gubernur DKI Jakarta dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, dan peternakan. Instansi ini berlokasi di Jakarta, Gunung Sahari, dan memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan pangan yang aman, meningkatkan sektor pertanian, serta pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Dalam menjalankan tugasnya, DKPKP memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, merumuskan kebijakan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan, kelautan, dan pertanian. Kedua, memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai program dan layanan yang berkaitan dengan bidang tersebut. Ketiga, mengelola administrasi dan sumber daya instansi untuk mendukung kelancaran operasional organisasi. Selain itu, DKPKP juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Adapun bidang urusan yang menjadi tanggung jawab BKPKP meliputi ketahanan pangan yang berfokus pada ketersediaan dan keamanan pangan masyarakat. Yang kedua, kelautan dan perikanan yang mendukung pengelolaan sumber daya laut serta mengembangkan sektor perikanan. Yang ketiga, adanya pertanian yang berkaitan dengan pengembangan tanaman dan produksi pertanian, serta peternakan yang berfokus pada pengelolaan dan pengembangan ternak untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat. Berikut merupakan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Secara umum, organisasi ini dipimpin oleh kepala dinas yang dibantu oleh sekretariat, serta beberapa bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selama melaksanakan praktik kerja lapangan, saya ditetapkan pada subbagian umum yang berada di bawah Sekretariatan DKPKP. Subbagian umum berperan dalam mendukung kelancaran administrasi di lingkungan dan bertugas untuk meliputi administrasi surat menyurat, yaitu mengelola surat masuk dan surat keluar agar terdokumentasi dan tersampaikan kepada unit yang tertuju. Selain itu, subbagian umum juga bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip, mulai dari penyusunan, pengumpulan, hingga penyimpanan dokumen sesuai sistem klasifikasi sehingga arsip mudah ditemukan dan kembali saat dibutuhkan. Tugas berikutnya adalah administrasi umum, yaitu mendukung berbagai kegiatan administrasi seperti pengelolaan dokumen dan penginputan data dalam menunjang operasional instansi. Terakhir, subbagian umum memberikan dukungan administrasi kepada seluruh bidang di lingkungan DKPKP agar setiap kegiatan dapat berjalan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selama praktik kerja lapangan, saya terlibat secara langsung dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, khususnya pada pengelolaan arsip, administrasi surat menyurat, serta digitalisasi dokumen yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kegiatan yang saya lakukan selama praktik kerja dimulai dari pengelolaan arsip berkas usul musnah. Pada kegiatan pertama, saya membantu proses pengelolaan berkas usul musnah di subbagian umum. Kegiatan diawali dengan mengambil berkas dari gudang arsip sesuai arahan mentor. Selain itu, saya melakukan pendataan dengan menginput informasi arsip ke dalam spreadsheet yang telah disediakan. Data yang diinput melalui kode klasifikasi, tanggal surat, tahun, perihal, bidang, nomor map, dan nomor box. Tahapan ini bertujuan agar seluruh data arsip terdokumentasi secara rapi dan memudahkan proses verifikasi pada tahap berikutnya. Setelah proses pendataan selesai, saya melakukan verifikasi antara data pada spreadsheet dengan dokumen fisik untuk memastikan seluruh informasi telah sesuai. Selanjutnya, dokumen disusun ke dalam map berdasarkan kode klasifikasi, kemudian ditempatkan ke dalam box arsip sesuai sistem penyimpanan yang berlaku. Saya juga membantu memilah berkas berdasarkan kelayakan penyimpanan untuk mendukung proses usul musnah arsip. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan agar arsip tersusun secara sistematis serta memudahkan proses penyimpanan dan penemuan kembali dokumen. Kegiatan berikutnya adalah administrasi surat menyurat. Saya membantu mengelola surat masuk dan surat keluar dengan mencatat informasi surat ke dalam buku disposisi. Selanjutnya, saya membuat kartu kendali untuk surat masuk dan lembar disposisi untuk surat keluar sebagai bagian dari pengendalian administrasi. Apabila diperlukan surat diberikan stempel sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah surat didistribusi kepada unit kerja terkait, saya juga meminta tanda tangan
penerima sebagai bukti bahwa surat telah diterima. Dalam kegiatan ini bertujuan untuk memastikan proses administrasi persyaratan berjalan secara tertib, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri. Selain administrasi persuratan, saya juga membantu kegiatan digitalisasi dan pengadaan dokumen. Proses diawali dengan menerima dokumen dari unit kerja yang membutuhkan layanan scanning atau fotokopi. Selanjutnya, saya melakukan pemindaian menggunakan mesin scanner atau mengadakan dokumen menggunakan mesin fotokopi sesuai kebutuhan. Setelah hasil scanning selesai, saya memeriksa kembali kualitas dokumen untuk memastikan hasilnya jelas dan lengkap. Dokumen digital kemudian dikirimkan kepada unit kerja terkait melalui aplikasi WhatsApp, sehingga informasi dapat diterima dengan lebih cepat dan efisien. Pada slide ini, saya akan menjelaskan analisis terhadap pekerjaan yang saya lakukan selama praktik kerja lapangan. Pertama, pengelolaan arsip berkasus musnah. Kegiatan ini bertujuan memastikan arsip tersusun secara sistematis melalui proses pendataan, verifikasi, pengelompokan, dan penyimpanan sesuai klasifikasi. Pengelolaan arsip yang baik memudahkan pencarian kembali dokumen ketika dibutuhkan. Sebaliknya, apabila proses ini tidak dilakukan secara teliti, terdapat resiko kesalahan klasifikasi, kehilangan arsip, atau keterlambatan dalam menemukan dokumen yang dapat menghambat pelayanan administrasi. Kedua, administrasi surat menyurat. Saya membantu proses pencatatan surat, pembuatan kartu kendali, dan lembar disposisi, pemberian stempel hingga pendistribusian surat. Kegiatan ini mendukung ketertiban administrasi dan memastikan setiap surat dapat ditelusuri dengan baik. Apabila terjadi kesalahan pencatatan atau distribusi, surat berpotensi terlambat diterima, salah tujuan, bahkan kehilangan bukti serah terima sehingga dapat mengganggu proses kerja antar unit. Yang ketiga, digitalisasi dan pengadaan dokumen. Saya melakukan pemindaian dan pengadaan dokumen, kemudian memeriksa hasilnya sebelum dikirimkan kepada unit terkait. Digitalisasi ini membantu mempercepat penyampaian informasi dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. Namun, apabila proses pemindaian tidak dilakukan dengan cermat, terdapat resiko. Hasil dokumen tidak terbaca, file tidak lengkap, atau kesalahan pengirim kepada unit kerja yang dapat mempengaruhi kelancaran administrasi. Melalui seluruh kegiatan tersebut, saya memahami bahwa setiap pekerjaan administrasi memerlukan ketelitian, ketepatan, dan tanggung jawab. Meskipun terlihat sederhana, kesalahan kecil dalam pengelolaan arsip, pensuratan, maupun digitalisasi dokumen dapat berdampak pada efektivitas administrasi secara keseluruhan. Selama melaksanakan praktik kerja lapangan di Subbagian Umum di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Provinsi DKI Jakarta, saya menghadapi beberapa hambatan yang menjadi bagian dari proses pembelajaran dalam dunia kerja. Hambatan pertama adalah koneksi internet yang tidak stabil, terutama saat melakukan penginputan data arsip ke dalam spreadsheet berbasis cloud. Sebagai solusi jangka pendek, saya melakukan penginputan data secara offline, kemudian menyinkronkan setelah koneksi kembali normal atau menggunakan hotspot sebagai jaringan cadangan. Adapun solusi panjang yang dapat diterapkan instansi adalah menyediakan jaringan internet cadangan, meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan, serta mengembangkan sistem yang mendukung sinkronisasi data secara otomatis. Hambatan kedua adalah volume yang sangat banyak, sehingga proses penginputan dan verifikasi memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk mengatasinya, saya menetapkan target penyelesaian harian, membagi pekerjaan ke dalam beberapa tahapan, dan mengelompokkan arsip berdasarkan klasifikasi. Kedepannya, instansi dapat
Mengembangkan sistem manajemen arsip digital, menerapkan barcode atau QR kode pada arsip, serta membangun basis data arsip yang terintegrasi. Hambatan berikutnya adalah kondisi fisik sebagian arsip yang sudah kurang baik, seperti tinta yang memudar atau dokumen yang mulai merusak. Solusi yang saya lakukan adalah memeriksa kembali setiap dokumen secara teliti, berkonsultasi dengan pembimbing apabila terdapat informasi yang kurang jelas, serta melakukan verifikasi menggunakan dokumen pendukung. Dalam jangka panjang, digitalisasi arsip secara berkala dan memelihara arsip yang lebih baik menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas dokumen. Hambatan terakhir adalah resiko kesalahan dalam penginputan data, karena seluruh proses masih dilakukan secara manual. Untuk meminimal kesalahan, saya melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah diinput, mencocokkan dengan dokumen fisik, serta meminta verifikasi dari mentor. Sebagai solusi jangka panjang, instansi dapat mengembangkan sistem validasi otomatis menggunakan template input yang terstandar serta meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan pengolahan data. Melalui berbagai hambatan tersebut, saya belajar bahwa ketelitian, kemampuan beradaptasi, serta penerapan prosedur kerja yang tepat merupakan faktor penting dalam menjaga efektivitas dan kualitas administrasi di lingkungan pemerintah. Melalui pelaksanaan praktik kerja lapangan di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, saya memperoleh berbagai pengalaman yang memberikan manfaat bagi instansi maupun bagi pengembangan kompetensi diri. Bagi instansi, kegiatan PKL mendukung pelaksanaan administrasi melalui pengelolaan arsip, digitalisasi dokumen, serta penerapan prosedur kerja yang sesuai dengan standar operasional. Sementara itu, bagi program studi, pelaksanaan PKL menjadi sarana penerapan ilmu yang telah dipelajari di perkuliahan sekaligus memberikan pengalaman belajar yang lebih aplikatif melalui praktik kerja secara langsung. Selain itu, saya memperoleh peningkatan kompetensi baik hard skill maupun soft skill. Hard skill yang berkembang melalui kemampuan dalam pengelolaan arsip, administrasi persuratan, penggunaan spreadsheet, serta digitalisasi dokumen. Adapun soft skill yang saya peroleh antara lain kemampuan komunikasi, kerjasama tim, kedisiplinan, ketelitian, dan tanggung jawab. Kompetensi tersebut menjadi bekal yang sangat berharga dan sangat bermanfaat dalam menghadapi dunia kerja, khususnya di bidang administrasi perkantoran. Berdasarkan pelaksanaan praktik kerja lapangan yang saya jalani, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKL memberikan pengalaman nyata dalam memahami sistem administrasi pemerintahan, khususnya pada pengelolaan arsip, persuratan, dan digitalisasi dokumen. Selain meningkatkan kompetensi teknis, PKL juga mengembangkan kemampuan komunikasi, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja profesional. Sebagai bentuk pengembangan, saya memberikan beberapa saran bagi instansi. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas jaringan internet, mengembangkan sistem administrasi digital yang lebih terintegrasi, serta menyempurnakan standar operasional prosedur, dan sementara itu, bagi program studi, diharapkan dapat memperkuat pembekalan sebelum PKL, menyelenggarakan pelatihan pengelolaan arsip digital, serta memperbanyak pembelajaran berbasis praktik agar mahasiswa lebih siap menghadapi dunia kerja.
Sebagai penutup, slide ini menampilkan dokumentasi selama pelaksanaan praktik kerja di lapangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Dokumentasi ini menggambarkan keterlibatan saya dalam berbagai kegiatan administrasi serta menjadi bukti pengalaman dan proses pembelajaran yang telah saya peroleh selama menjalani PKL. Melalui kegiatan tersebut, saya tidak hanya memperoleh pengalaman secara langsung, tetapi juga membangun kerjasama, kedisiplinan, serta pemahaman mengenai budaya kerja di lingkungan instansi pemerintah. Demikian pemaparan hasil praktik kerja lapangan yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya, pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh selama PKL dapat menjadi bekal dalam mengembangkan kompetensi profesional di masa mendatang. Atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.